Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa mari kita buka hadis ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat kabul. Insyaallah kita doakan orang tua kita, guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan orang-orang yang kita cintai, yang siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, yang telah meninggal dunia. Mari sama-sama ya kita membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa, kesalahan dan kekeliruan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan diterima segala kebaikan dan amal soleh mereka. Dan insyaallah pada waktunya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Dengan Fatihah ini juga kita ingatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai atau kita sendiri yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, mudah-mudahan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diluaskan dan diberkahi oleh Allah rezeki yang kita dapatkan. Mari sama-sama kita berdoa alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini inti dan poinnya adalah ancaman, dan Rasulullah SAW mendoakan siapapun yang diamanahkan oleh Allah suatu jabatan untuk memimpin umat Rasulullah. Kemudian orang yang diamanahkan tersebut berkhianat, dan orang yang diamanahkan jabatan tersebut mempersulit urusan agama. Di sini oleh Rasulullah bila mendoakan supaya juga nanti terutama di akhirat pemimpin-pemimpinnya tersebut yang seperti itu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi ya. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashaqqa alaihi. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah, Allahumma ya Allah. Ini doa dari Rasulullah. Doa dari Rasulullah itu berdasarkan keimanan kita adalah doa yang mustajab, doa yang tidak ada hal sedikit pun ya, antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Rasulullah ini? Man waliya min amri ummati syai'an, siapa yang diberikan amanah kepercayaan untuk mengurusi persoalan dan permasalahan umatku, ya, jadi siapapun orang yang diberikan amanah kepercayaan untuk mengurusi urusan umatnya Rasulullah, kemudian fasyaqqa alaihim, orang yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengurusi urusan umatku tersebut, mereka mempersulit persoalan-persoalan dan urusan-urusan umat dengan amanah yang ada pada diri mereka. Mereka persulit urusan umatku tersebut. Apa kata Rasulullah? Fashaqqa alaihi, maka kata Rasulullah, persulitlah orang yang seperti itu. Ini hadis yang sahihun rawahu Muslim. Kita dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1828. Nah, di dalam kitab ini ya, Tauhidul Ahkam Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram, jilid 7 halaman 503 dan juga sampai halaman 504. Hal-hal penting dari hadis ini. Satu, kata penulis kitab Tauhidul Ahkam Bulughul Maram. Apa hal-hal penting yang kita bisa simpulkan dari hadis ini? Satu, hadis ini berisi ancaman yang sangat keras terhadap para pemimpin maupun aparatnya yang mempersulit kebutuhan masyarakat terhadap suatu persoalan. Rasulullah SAW telah mendoakan agar Allah mempersulit mereka jika mereka mempersulit urusan orang-orang yang mereka pimpin. Jadi ini jelas, ini hadis ancaman dari Rasulullah SAW yang kita tahu apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, apalagi hanya sekedar yang dilakukan dan yang disepakati oleh beliau berdasarkan firman Allah, "Wa yuti'u an-nabiyya huwa ila tidaklah yang diucapkan Rasulullah itu kecuali semua berdasarkan wahyu dan tidak ada berdasarkan hawa nafsunya. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mengingatkan kepada umatnya, seandainya nanti di antara umat ini ada yang diamanahkan untuk mengurusi urusan orang banyak, Rasulullah katakan jangan sampai yang diamanahkan ini justru keberadaannya mempersulit urusan orang-orang yang diurusnya. Semestinya dengan amanah dan jabatan
yang dia dapatkan tersebut justru semestinya dengan jabatan itu dia mempermudah segala urusan orang yang dipimpinnya dan orang yang diurusnya. Kalau dia persulit dengan jabatan itu aja mumpung dia menjabat, mumpung berkuasa, mumpung kekuasaan di tangan. Kekuasaan itu digunakan untuk mempersulit dan orang banyak. Nah, inilah Rasulullah mengajar, doakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan orang-orang yang dapat jabatan yang model begitu, yang kerjaannya mempersulit orang banyak dengan jabatan tadi, Rasul katakan, fashkuk alaihi, persulit ya Allah segala urusan orang ini, apalagi nanti urusan di akhirat. Alhamdulillah ya. Jadi Rasulullah telah mendoakan agar Allah mempersulit mereka jika mereka mempersulit urusan orang-orang yang mereka pimpin. Yang kedua, ada di antara para pegawai yang telah mati hati dan jiwanya. Hatinya mati, jiwanya mati, perasaannya seakan-akan sudah hilang. Yang sangat senang jika manusia mengalami kesulitan dalam urusan-urusan mereka. Maka kalian akan mendapati sebagian dari mereka mengulur-ulur waktu dengan ngobrol tanpa berusaha menyelesaikan dengan segala urusan manusia yang diamanahkan kepada mereka. Bahkan mereka terkadang mengulur waktu dengan janji-janji yang palsu. Karsok. Padahal sebetulnya urusan itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Dan semestinya prinsip kita yang mendapatkan amanah, yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus urusan orang banyak. Maaf, dengan amanah itu kan semestinya kita tiap bulan dapat namanya gaji, ya. Kalau pegawai negara berarti digaji oleh negara dan uang negara itu kan pajaknya rakyat. Betul Pak? Jadi kan gratis, rakyat bayar pajak. Semestinya orang yang diberikan amanah untuk mengurusi orang banyak, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa 1 hari, kenapa kok harus dibikin seminggu? Semestinya kan begitu dong. Kalau bisa dipermudah, kenapa kok dipersulit? Kalau bisa dibikin sehari itu urusan selesai, kenapa kok dibikin seminggu? Kadang-kadang bukan cuma seminggu, kadang bisa sebulan belum selesai. Padahal sehari kalau diurusin, alasannya macam-macam aja. Dibikin tuh alasan sampai orang yang berurusan sampai ya bosan sendiri, capek sendiri, akhirnya sudah serah dia lah. Kemudian yang ketiga, di antara yang mempersulit adalah memperlakukan urusan yang bersifat prosedur dengan nama rutinitas atau birokrasi yang makin mempersulit masalah, memperlama urusan serta mengharamkan hak yang wajib justru memperingan semudah mungkin agar aktivitas kerja berjalan dengan baik. Ya. Ini model begini dosanya kepada manusia loh, bukan dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia itu taubatnya bukan cuma sekedar menyesal, bukan cuma sekedar bebas dia bertaubat, bukan cuma sekedar dia tidak mengulangi lagi. Orang-orang yang sudah jadi korban perbuatannya, ya, yang sudah jadi korban dari kebijakannya, ya mestinya dia minta maaf. Apalagi maaf kalau sudah sampai ke tingkat
penzoliman dalam harta dan materi untuk mendapatkan keuntungan materi itu belum diampuni oleh Allah sebelum orang yang terzolimi dan dizolimi itu memaafkan. Ngeri, dosa kepada sesama itu ngeri, dosa kepada manusia itu ngeri. Tidak cukup cuma sekedar minta maaf kepada minta ampun kepada Allah. Itu ya, selain minta ampun kepada Allah, salah tempat kalau berupa hal itu urusannya dengan orang lain, langsung berhubungan dengan orang lain itu. Minta maaf kalau itu namanya bertaubat. Yang keempat, dalam kitab ini dikatakan di antara hal yang dapat memberatkan manusia dalam urusan-urusan mereka adalah memilih orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengurusi kepentingan orang banyak. Kalau kata bahasa sekarang istilahnya nepotisme yang tanpa didasari profesionalisme. Ya, kalau nepotisme berdasarkan profesionalisme ya masih mending lah. Dan insya Allah tidak ada masalah, apa ya? Kalau memang orang yang dipilih itu orang yang memang profesional, orang yang dipilih itu memang orang yang mumpuni, bahkan sangat mumpuni di bidangnya. Walaupun nepotisme, insya Allah tidak ada masalah, apa ya? Kenapa? Karena bagaimanapun, ya dia orang yang sudah dikenal, dia orang yang sudah dekat dengan kita. Tapi jangan mentang-mentang karena kenal, mentang-mentang karena dekat, kemudian orang itu tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya dia mumpuni, di tempat yang dia tidak mumpuni di tempat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya karena dia memang belum profesional dan belum mampu mengurusi masalah itu, akhirnya banyak orang yang terzolimi, banyak orang yang disusahkan karena orang yang menduduki tempat itu bukan orang yang profesional. Mungkin kalau nepotisme, kalau profesional, ya, dan orang itu memang mumpuni, ya, insya Allah tidak masalah. Ini cuma melihat dari urusan kenal teman atau saudara saja, tanpa dilihat kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki orang yang dipilih. Kalau menentukan dan memilih orang untuk mengurusi masalah orang banyak, kemudian orang yang diberikan wewenang untuk memilih tersebut asal pilih dan tidak memindahkan profesionalisme dan kemampuan orang yang dipilih tadi, akhirnya maaf bisa menzalimi orang banyak dan mempersulit orang. Dan di sini dikatakan di antara hal-hal yang dapat memberatkan manusia dalam urusan-urusan mereka adalah memilih orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengurusi kepentingan orang banyak. Kenapa? Sebab kalau orang yang memang tidak mempunyai kemampuan, orang yang memang tidak mempunyai keterampilan dipilih untuk mengurusi orang banyak, akhirnya persoalan orang banyak itu bukan terselesaikan, malah terbengkalai. Dan ini akhirnya menzalimi. Nah, nomor 5, Syekhul Islam berkata, wajib atas setiap pemimpin untuk menggunakan yang terbaik dan memilih yang terbagus sesuai dengan kadarnya. Yang terbaik dalam mengurusi soal peperangan adalah seorang yang memiliki keberanian dan pengalaman dalam berperang. Yang terbaik dalam mengurusi masalah pidana adalah orang-orang yang memiliki ilmu, keadilan dan kemampuan untuk menerapkan hukum. Maka yang terpenting dalam bab ini yaitu mengetahui yang terbaik dari hal itu dapat dicapai dengan memahami maksud dan urusan yang akan dipilih seseorang untuk memimpinnya. Nomor 6, dengan cara
pemilihan semacam ini, akan tercapailah kemudahan dalam setiap urusan manusia. Dengan cara yang seperti apa? Dengan cara memilih orang-orang yang dipilihnya itu, dasar pemikiran dan dasar pemilihannya adalah orang yang dipilih itu memang profesional. Orang yang dipilih itu adalah orang yang memang mumpuni. Orang yang dipilih itu orang yang memang bisa bekerja. Yang dipilih itu orang yang memang layak untuk ditempatkan di satu tempat tersebut. Sebenarnya ini Islam dasar ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu nggak usah ngomongin urusan politik, ya ini hadis politik. Oh Islam itu nggak usah urusin manajemen, ya ini hadis manajemen. Manajemen kepemimpinan itu yang disebut leadership, ya Pak ya. Di mana orang yang layak untuk kita pilih? Ya orang yang tidak menyalahgunakan jabatannya. Jadi dengan dia dipilih, semestinya orang tersebut ya, dia gunakan jabatan dan kesempatan yang Allah amanahkan dan dipercayakan oleh Tuhan tadi betul-betul digunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Bukan justru dengan keberadaannya, justru urusan orang banyak, urusan umat justru semakin sulit dan justru umat itu akan semakin ya terzolimi. Alhamdulillah ya. Jelas Pak. Jadi ini salah satu bukti bahwa Islam itu adalah agama yang bersifat komprehensif, kafah, menyentuh segala aspek kehidupan, bukan hanya aspek ibadah mahdoh. Bahkan ibadah mahdoh pun sebetulnya kalau kita pahami, ya, maka syariah, tujuan hasil akhir, the goal of semua ibadah-ibadah mahdoh itu juga semuanya tidak lepas dari apa? Dari apa yang disebut dengan istilah maqasid syariah yang ya, tertera minimal dalam 3 hal yang sangat nyata harus tercipta 3 hal. 1. Bagaimana segala ketetapan hukum syar'i itu bisa melahirkan tazkiyatun nafsi. Apa sih tazkiyatun nafsi? Membuat jiwa kita bersih dari apa? Dari segala penyakit-penyakitnya. Dari segala penyakit-penyakitnya. Yang kedua, iqamatul adli, tegaknya keadilan dalam kehidupan, adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada lingkungan, dan adil kepada segala aspek kehidupan ini. Yang ketiga, bagaimana lahirnya al-maslahah. Apa itu maslahah? Segala sesuatu yang baik, bermanfaat dan positif. Saya kasih contoh yang sangat simpel, yang sangat gampang. Sholat itu bukan hanya sekedar memenuhi syarat saja dan rukunnya terpenuhi, tata caranya beres dan benar. Cuma sampai di situ. Yang pernah kita kasih contoh dalam sholat, misalnya kita baca apa? Dari Bapak dan dari saya. Dalam sholat kita baca apa? Bacaan yang kita baca dalam sholat di antaranya apa? Surat Fatihah. Waduh, surat Fatihah itu hikmah dahsyat sekali, itu banyak sekali itu. Ya, surat Fatihah. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Allah yang Rabbil alamin. Allah sebagai Tuhan yang Maha menciptakan dan yang Maha mengatur segala apapun di permukaan di alam semesta ini. Itu yang namanya
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengakui Allah itu adalah Rabbul Alamin, Allah itu adalah Tuhan yang maha menciptakan dan yang maha mengatur segala aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini, tak terkecuali kehidupan kita. Semestinya supaya apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan itu sinkron dan tidak bertentangan. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu Rabbul Alamin, semestinya terhadap segala apapun aturan Allah sebagai Rabbul Alamin, sami'na wa ata'na. Itu semestinya supaya apa yang kita katakan dalam sholat itu sinkron dengan apa yang kita lakukan. Gak cuma dalam sholat, setelah kita sholat, segala apapun ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita betul-betul menunjukkan bahwa kita meyakini dan mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Rabbul Alamin. Apa sih namanya Rabbul Alamin? Yang maha menciptakan dan yang maha mengatur segala aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini. Sekarang saya tanya, apa peraturan Allah sebagai Rabbul Alamin dalam kita sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai seorang bisnismen? Apa aturan yang diinginkan oleh Allah yang wajib kita taati dan tidak boleh kita khianati kalau kita sebagai pedagang, pengusaha, sebagai entrepreneur, seorang bisnismen? Apa? Siapapun ya, konsumen kita yang mendapatkan manfaat dari bisnis kita semestinya terlindungi dan jangan terzolimi. Betul kan? Kan itu yang diinginkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi ketika seorang pedagang menjual dagangannya? Dia tidak peduli itu apakah dagangannya itu berkualitas atau tidak berkualitas, apakah konsumen akan kecewa atau tidak, dia kadang-kadang tidak peduli. Nggak usah jauh-jauh beli buah aja. Oh, ini manis pak. Oh, udah ini manis ini buah ini. Tahu-taunya disuruh cobain manis. Ketika sudah dibeli sampai rumah kecewa pak. Betul gak? Ada gak pedagang kue yang model begitu? Banyak. Itu satu aja model begitu. Peraturan Allah yang semestinya yang harus kita taati, yang mana Allah yang kita imani sebagai Rabbul Alamin, kita sebagai anak kepada orang tua, kita sebagai menantu bersikap kepada orang tua, seharusnya orang tua kita pada jujur, kita hargai, kita hormati dan kita berbakti kepada orang tua. Tapi apa yang terjadi? Orang tua kita sakit tidak pura-pura nggak tahu. Betul kan Pak? Yang banyak terjadi video yang banyak. Orang tua kita sakit tidak pura-pura nggak tahu. Ya Allah, orang tua yang baik itu dia tidak akan meminta kepada anak. Tapi ketika ya, anak tahu bahwa orang tuanya sedang susah, kan perlu diminta sama orang tua, mestinya anak dia ngerti sendiri. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit anak yang tidak peduli terhadap apa yang sedang dialami oleh orang tuanya. Adalah orang tua ketika mendidik anaknya, ketika membiayai pendidikan anaknya, ketika mengurus anaknya, dia tidak pikir-pikir berapa dia harus keluar. Yang penting anaknya sehat dan sukses.
Tapi apa yang terjadi ketika anak itu sudah sukses? Apa yang terjadi ketika anak itu sudah mungkin boleh jadi lebih sukses dari bapaknya? Ketika orang tuanya sudah tidak berdaya, ketika orang tuanya sudah rentah, ketika orang tuanya sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tidak sedikit seorang anak pura-pura tidak tahu apa yang sedang dialami oleh orang tua. Padahal yang diatur oleh Allah, padahal peraturan Allah yang harus ditaati oleh seorang anak. Sampai kapan itu si anak tidak boleh bermakan dan tidak boleh membiarkan orang tuanya gitu loh kan? Itu namanya Rabbul. Belum lagi istri kepada suami, belum lagi suami kepada istri, belum lagi anak kepada orang tua, bahkan mungkin orang tua kepada anak. Peraturan Allah, kalau kita betul-betul mengakui Allah Rabbul Alamin, semestinya kita sebagai seorang suami kepada istri, semestinya kita sebagai seorang bapak kepada anak, peraturan yang diatur oleh Allah kepada seorang bapak kepada anak, kepada seorang suami kepada istrinya, semestinya apapun rezeki dan nafkah yang diberikan menurut peraturan Allah hendaklah nafkah yang halal. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit suami yang diberi kepada istrinya adalah hasil pencaharian yang haram dan menzalimi orang lain. Tidak sedikit orang tua justru yang diberikan kepada anaknya adalah hasil perbuatan-perbuatan yang haram yang dimurkai oleh Allah. Itu baru alhamdulillahirabbil alamin loh, Pak. Alhamdulillahirabbil. Kayaknya kalau ditinjau dari aspek ini, ya kalau dari aspek syarat, rukun, ya yang sunnah-sunnahnya atau aspek tata cara sholat, insya Allah pada beres semua, insya Allah. Tapi kalau dilihat dari aspek ini kayaknya beres atau belum, Pak? Ya, inilah Islam. Makanya dalam Islam itu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam itu secara utuh, secara komprehensif. Nah, ini coba lihat hadis ini doa Rasulullah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa orang yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengurusi urusan umatku, fashaqqa alaihi, kemudian orang yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengurusi urusan-urusan umatku, justru dengan jabatan dan dengan kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut, justru dia persulit urusan umatku, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fashquq alaihi, orang yang diberikan amanah dan diberikan jabatan untuk mengurusi urusan umatku dengan jabatannya, justru dia mempersulit urusan umatku tersebut, persulit hidupnya, ya Allah, kata Rasulullah. Minimal nanti ketika di akhirat, udah minimal. Makanya alhamdulillah ya, yang namanya dosa itu, maksiat itu ibarat ya, ibarat apa? Ibarat kotoran. Ibarat kotoran. Selang atau pipa. Selang atau pipa.
Kalau dialiri setiap hari dengan kotoran-kotoran, dengan lumpur, lama-lama tuh alir itu pipa tuh, walaupun pipanya mungkin dimakin lama-lama Pak mampet gak tuh? Mampet juga. Makanya makin banyak kezaliman yang dilakukan, makin banyak apa yang diperintahkan oleh Allah justru ditinggalkan, yang diperintahkan tersebut justru yang dilarang oleh Allah, justru itu yang dilakukan. Ya Allah, semakin apa? Semakin apa? Kalau sudah mampet. Makanya yang membuat walaupun kita berdoa, ini ya Allah, berikan aku hidayahmu ya Allah, berikan aku petunjukmu ya Allah, berikan aku taufikmu ya Allah, tapi pipanya dikotorin terus. Mampet ya tuh doa? Mampet ya tuh doa? Mampet. Nah inilah diantaranya kenapa kok banyak doa-doa yang dimohonkan oleh hamba-hamba Allah, walaupun sampai dia menangis, walaupun sampai bercucur air mata, seakan-akan udah khusyuk, tapi dia tidak peduli terhadap kezaliman dosa yang dilakukannya. Masih ada mengkonsumsi orang lain, masih ada bikin orang banyak sengsara dan menderita karena kebijakannya. Maka bisa-bisa terjadi istidraj. Apa istidraj Pak? Diulur oleh Allah, seakan-akan dia tidak bermasalah. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi istidraj. Apa itu istidraj? Ketika dia menikmati dosa-dosa yang dia lakukan itu, lagi di puncak-puncaknya, lagi lupa-lupa dirinya, dijatuhkan oleh Allah, enggak diberikan kesempatan untuk dia bisa bertobat, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usikum manafsi wa iyaya bittaqwallah. Pertama saya menasihati diri saya pribadi, yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Semua kita sama. Siapa yang tak kenal forum orang yang terkaya di permukaan bumi ini dalam sejarah kehidupan manusia? Siapa yang tidak kenal Fir'aun, orang dengan kekuasaan yang sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Apa yang terjadi? Korun justru ya, dengan harta dan kekayaannya, justru karena dosa dan kezalimannya, justru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya dan dengan kekayaannya dan dengan para pembantu-pembantunya, ajudan-ajudannya, apa yang terjadi Pak? Tenggelamkan oleh Allah ke bumi. Semua kudus harta-hartanya dan kekayaannya dan korun-korunnya. Sehingga sekarang kalau ada orang menggali sumur, gali lubang, dapat harta di bawah tanah, dikenal dengan istilah harta karun. Siapa yang kenal Fir'aun kembali? Korun tinggal sejarah, korun tinggal cerita, Fir'aun pun tinggal cerita, Fir'aun pun tinggal sejarah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini betul-betul menjadi ilmu yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, mari sama-sama apapun amanah yang Allah amanahkan kepada kita, mudah-mudahan kita mampu menjalankannya, dan mudah-mudahan kita mentaati segala peraturan Allah dalam menjalani segala amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga sholat kita, dalam sholat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah yang mengasihi, Allah Tuhan
yang maha menciptakan dan yang maha mengatur semua kehidupan di alam semesta ini, bukan hanya dalam sholat, tapi kita bisa aplikasikan dalam segala aspek kehidupan kita di luar sholat sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia. Ya, sudah akan merasa. Yang mungkin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.